Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? This is time for English. Sekarang waktunya bahasa Inggris. Untuk hari ini kita akan belajar tentang certainty alias kepastian. Kira-kira apa ya certainty itu? Apakah kalian sudah pernah mempelajarinya? Kalau belum, hari ini kita akan belajar bersama ya. Tapi sebelum kita mulai mempelajari tentang certainty, kita ingat-ingat dulu yuk pelajaran minggu yang lalu. Minggu lalu kita sudah belajar untuk membuat sebuah poster. Poster adalah sebuah gambar atau sebuah tulisan yang kita gunakan untuk memberikan announcement alias pengumuman. Dan ternyata setelah kita mencoba membuat poster itu tidak susah ya. Yang penting kita sudah tahu caranya. Caranya bagaimana? Yang jelas kita harus menyiapkan sebuah interesting picture alias gambar yang menarik dan juga sebuah informasi ataupun pemberitahuan yang menarik untuk kita sampaikan melalui sebuah lembaran kertas. Untuk yang sudah membuat poster, terima kasih ya, kalian hebat. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita membahas materi hari ini tentang certainty. Certainty alias kepastian itu maksudnya seperti apa ya? Nah, anak-anak biar paham, coba perhatikan contoh dan juga gambar yang satu ini. Lihat, gambar apa itu ya? Dia adalah seorang anak yang sedang bermain komputer, kemudian dia merasa ngantuk. Kok ngantuk ya? Nah, menurutmu anak-anak, kalau kita ngantuk, kita harus apa ya? Betul, kita kalau ngantuk harus tidur alias sleep. Nah, ayo kita katakan kepada anak ini secara bersama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. You must sleep. Ulangi sekali lagi. You must sleep. Kamu harus tidur. Nah, ternyata secara tidak sengaja kamu sudah mengucapkan sebuah kalimat certainty alias kalimat yang berisi kepastian atau keharusan. Yang namanya ngantuk ya harus tidur. Yang namanya ngantuk ya pasti tidur. Makanya kita menggunakan kalimat you must sleep. Ada kata must di tengah-tengah yang harus kita selipkan. Ada kata lain tidak ya selain must? Ternyata ada. Kata apa itu? Kata yang bisa kita gunakan untuk menyuruh ataupun mengungkapkan sesuatu yang harus kita lakukan. Kita bisa memakai kata should. Misalnya, anak-anak sudah ngantuk banget, kita harus tidur, jadi kita memakai kata must. Tapi kalau misalnya ngantuknya masih bisa ditahan atau anak-anak harus mengerjakan PR-nya biar cepat selesai, jadi kita tidak boleh memaksa, kita bisa menggunakan kata should. You should sleep. Seperti itu. Kalau ada certainty, pasti ada uncertainty, alias lawan katanya certainty atau kepastian adalah ketidakpastian. Contohnya seperti apa? Gampang sekali anak-anak, seperti yang ada di bawah ini. You must sleep. Kamu harus tidur. Kalau kita rubah menjadi kalimat uncertainty atau kalimat yang tidak mengharuskan kita untuk tidur, kita tinggal menambahkan kata not menjadi you must not sleep. Kamu tidak harus tidur. Jadi mau begadang masih boleh. Kalau yang ini bagaimana? Cukup menambahkan kata not atau disingkat menjadi seperti ini. You should sleep berubah menjadi you should not sleep atau you shouldn't sleep. Paham anak-anak? Nah, biar kita lebih paham, kita lanjutkan untuk membaca buku paket kita seperti yang tertera pada layar HP-mu semua. Kamu juga bisa melihatnya pada buku paket bahasa Inggris halaman 53. Di sini ada contoh sebuah
dialog antara Yoga dan juga Tania. Di dalam dialog ini ada kalimat-kalimat yang certainty dan juga uncertainty. Kita baca sama-sama ya. Mulai dari yang pertama. Do you know that cendrawasih is endangered bird? Apakah kamu tahu kalau cendrawasih itu adalah burung yang langka? Yeah, I know. People often hunt cendrawasih for their beautiful feathers. Orang-orang selalu memburu cendrawasih karena bulunya yang sangat bagus. People should not hunt animals for their beautiful skin or feathers. Orang-orang seharusnya tidak memburu binatang karena skin atau kulitnya atau bulunya yang bagus. Yeah, you are right. Now, Indonesian government has put cendrawasih as one of the protected animal in Indonesia. Ya, betul sekali. Sekarang pemerintah Indonesia sudah meletakkan cendrawasih atau menjadikan cendrawasih sebagai hewan yang dilindungi di Indonesia. Hewan yang dilindungi itu maksudnya tidak boleh diburu ya. Besides that, I think kita tidak boleh buy any products that use real feathers or skin. Kita tidak boleh membeli produk apapun yang menggunakan bulu asli atau kulit asli. I agree with you. Saya setuju denganmu. Nah, anak-anak, dari dialog ini kita sudah bisa belajar tentang burung cendrawasih yang ternyata menjadi burung langka yang sudah dijadikan sebagai burung atau satwa yang dilindungi di Indonesia. Selain itu, kita juga sudah menemukan contoh kalimat certainty dan uncertainty. Kalimatnya mana saja ya? Yuk kita cari sama-sama. Perhatikan sekali lagi. Untuk kalimat yang menggunakan ungkapan certainty atau ungkapan kepastian, ternyata di sini tidak kita temukan. Yang kita temukan adalah kalimat uncertainty, kalimat yang tidak harus atau tidak pasti. Bunyinya seperti ini. People should not hunt cendrawasih for their beautiful feathers. Orang-orang seharusnya tidak memburu cendrawasih untuk beautiful feathers alias bulu yang cantik. Ini adalah contoh kalimat pertama. Contoh kalimat yang kedua, ini dia. I think we must not buy. Kita tidak boleh membeli semua produk yang menggunakan real feathers or skin. Bulu asli atau kulit asli. Ini juga termasuk contoh kalimat uncertainty. Kira-kira kalau kita ingin merubah kalimat ini menjadi certainty gimana ya? Gampang sekali, tinggal kita hilangkan kata not-nya. Sudah selesai. Kalimat uncertainty sudah berubah menjadi kalimat certainty. Kita latihan dulu yuk. Kira-kira untuk 3 pertanyaan ini kita bisa pakai kata apa ya? Apakah kita boleh memakai kata must atau must not atau kata should not atau yang lain-lain? Kita mulai dari yang pertama. I bla 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 study every day. Menurutmu pakai kata apa? Ya, kita karena belajar itu sebuah keharusan, jadi kita memakai kata must. I must study every day. Nomor 2, we bla 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 go out when it is raining. Kita titik-titik keluar saat sedang hujan. Jawabannya apa ya? Menurut anak-anak kalau sedang hujan boleh atau tidak keluar?
Menurut saya, kita boleh keluar saat hujan kalau keadaannya sangat mendesak. Jadi, kita bisa menggunakan kata should not. Should not. Yang terakhir adalah you bla 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 wear your mask. Kalau menurut anak-anak, memakai masker itu kewajiban atau bukan? Nah, karena memakai masker itu kewajiban, jadi kita menggunakan kata must. Seperti itu. Sudah paham?